Kalau yang saya tahu, tayub itu kan tari pergaulan ya, tari pergaulan. Jadi sarana untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk seni begitu. Kemudian dalam perkembangannya di situ juga sering digunakan untuk upacara-upacara adat. Ada yang untuk sedekah bumi, ada yang untuk upacara panen dan yang lain. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tayub itu dari tembung ditoto karep ben guyub, ditata biar rukun menjadi satu, saling mengetahui, bergaul, saling berkomunikasi dengan tarian yang disajikan tadi. Saya belum menemukan penelitian yang akurat ya, tayub itu asalnya yang awal dari mana. Tetapi yang saya amati sampai saat ini, tayub itu tumbuh subur di daerah-daerah hutan jati. Daerah hutan jati. Gerobokan punya hutan jati, Blora punya hutan jati, Pati walaupun sedikit juga punya hutan jati, Bojonegoro punya hutan jati juga, kemudian Nganjuk itu, Tulungagung juga. Tetapi tentu saja sajiannya berbeda menurut kearifan lokal di daerah masing-masing. Tayub Grobogan punya gending-gending khas sendiri, tayub Grobogan seperti paru-paru, seperti caleng mogok, terus yang sempat bukan sempat, memang terkenal sampai sekarang menurut saya, rondo guguknya Mbak Lasmi itu ciri khas Grobogan. Kabupaten lain nggak punya. Kemudian untuk garap irama gendingnya, Grobogan itu lebih jelas, lebih cetha, terutama untuk kendangannya. Kalau yang lain kendangannya tidak sejelas Grobogan gitu. Kalau gerakan saya kira hampir sama ya, tidak banyak gerakan tari yang dilakukan oleh Paranggono Tayub atau Larasati Tayub. Gerakan itu hanya kayak aku menyebut pantas-pantas gitu nggih. Tidak seperti penari-penari yang menari gambyong misalnya, merak misalnya kayak gitu, enggak. Dan kayaknya memang gerakannya tidak terlalu serius seperti tari-tari jadi itu. Mungkin ada pertimbangan begini, terlalu banyak gerak tari yang disajikan nanti akan menguras energi. Pementasan tayub itu kan semalam suntuk, jadi dia harus menjaga energinya, tidak terlalu dikuras untuk menari saja, karena dia selain menari kan juga nembang. Nah, energinya terbagi di situ dan dia harus bisa memanajemen dalam satu malam ini, tidak boleh kehabisan tenaga istilahnya itu. Kemudian kalau busana mengalami perkembangan, dulu itu kan pakainya kemben, kemudian sampurnya itu itu untuk ganti baju gitu. Tapi dalam perkembangannya sekarang kan sudah pakai baju lengan pendek sekarang ya. Kalau saya sendiri sih lebih suka yang dulu sih, tayub ya itu bukan yang sekarang pakai baju, enggak. Bagi saya pribadi itu maknanya jadi berbeda. Kalau sekarang lebih ke memenuhi tuntutan pasaran saja. Kalau dulu kan nilai estetiknya begitu masih ada, kemudian nilai-nilai filosofi, apalagi kalau terkait dengan upacara-upacara adat begitu masih sangat kental. Tetapi sekarang sudah banyak terpengaruh, apalagi pengaruh agama juga sangat-sangat mempengaruhi ini. Pandangan orang jadi berbeda tentang tayub itu bagaimana. Tetapi menurut saya janjane ya kudune orang ngono. Seni ya seni, agama ya agama. Tetapi kan tidak semua orang bisa menerima begitu. Siapapun yang berani berdiri kemudian berani nembang apapun bentuknya itu kayaknya sekarang sudah bisa menjadi penari atau Larasati Tayub, ledek tayub kayak gitu. Kalau dulu itu prosesnya lama. Dulu itu mulai dari jadi reog, kemudian baru magang jadi ledek tayub kecil, habis itu jadi anakan ledek tayub yang sudah senior, habis itu baru dia berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri. Dulu ada proses seperti itu. Tetapi kalau sekarang kayaknya penyanyi campur sari kui
kadang nek gelem ya iso dadi ledek tayub asal dia bisa nembang walaupun dia tidak mudeng gending tayub ki kaya apa. Berbeda-beda sih antara yang dulu dengan yang sekarang, memang berbeda. Saya lebih bisa menikmati bentuk komunikasi itu di pertunjukan tayub yang zaman dulu, yang ledek-ledek tayub sepuh itu saya masih bisa merasakan. Kalau yang sekarang sudah tidak seperti itu gitu. Mereka lebih pokoknya aku njogeti golek duit. Saweran itu hanya wujud rasa terima kasih dari penari aja, dari penari cowok loh maksudnya ya, pada rasa tayub, bahwa dia suka karena gending yang dia pesan dikasih, atau dia suka karena dia bisa pesan gending yang dia suka, yang mau untuk ngiringi dia nari. Itu saja. Kalau secara filosofi dalam pagelaran ini enggak, kayaknya ya itu saja.